Assalamualaikum dan selamat datang di channel Fakta Menarik. Hari ini ada satu berita yang sangat tidak penting, tapi bagaimanapun ini menarik sekali untuk kita bahas dan tertawakan. Firdaus Oi Wobo itu membuat Ormas Termul, mendirikan Ormas Termul. Ya, Termul itu singkatan dari Ternak Mulyono. Dan Firdaus ini membuat organisasi masyarakat ini dengan cukup serius nampaknya, karena sudah bikin kaos sama teman-temannya. Dan itu menarik sekali gitu ya. Meskipun tidak penting tapi menarik gitu. Karena Firdaus ini kan orang yang terkenal sebelumnya mengklaim bahwa dirinya itu punya gunung uranium, punya tanah berhektar-hektar di Jakarta Selatan dan Parung. Saya tuh ketika pertama kali muncul Firdaus ini gitu ya, terus terang saya sempat berharap awalnya, kalau orang Indonesia punya gunung uranium, wah ini Black Panther ini. Jangan-jangan kita bisa jadi the next Wakanda gitu. Yang bisa mensejahterakan masyarakat, yang menjadi yang tercanggih di dunia dengan teknologi-teknologi yang luar biasa melampaui zamannya gitu kan. Awalnya saya punya harapan tuh kalau seandainya gunung uranium milik Firdaus itu benar, wah kita bisa jadi Wakanda beneran. Dan sekarang gitu ya, Firdaus tiba-tiba muncul lagi membuat Ormas Termul. Ormas Termul ini adalah organisasi masyarakat terkait relawan yang pada intinya itu akan membela Jokowi dan Gibran gitu ya. Yang mungkin karena Firdaus merasa bahwa dirinya itu kaya raya, punya gunung uranium gitu ya, yang sangat luar biasa, makanya sekarang dia bikin ormas tuh. Ormas Termul. Terus nyetak kaos sama teman-temannya, wajib karena saking kayanya. Itu saya curiga tuh, apa logo apa namanya tuh binatangnya yang di kaosnya tuh pakai uranium kayaknya tuh. Warnanya pakai warna uranium gitu kan. Ya mana tahu gitu ya. Karena katanya logonya itu simpanse gitu ya. Ini menunjukkan binatang yang cerdas katanya. Ini karena lawannya adalah Roy Suryo yang dianggap keledai. Jadi simpanse melawan keledai. Ya oke lah gitu. Cuma kan kenapa nggak Black Panther gitu? Karena kalau Black Panther melawan keledai kan itu lebih gampang diterkam, lebih gampang dimakan gitu. Ya itu tanya kepada Firdaus lah kenapa tidak menggunakan logo Black Panther gitu. Intinya ormas ini didirikan dengan cukup serius gitu dan ormas ini berdiri setelah Firdaus bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Jadi kalau kita melihat foto Firdaus gitu ya, itu benar-benar adalah sebuah pertemuan yang sangat luar biasa penting kayaknya. Itu maha penting gitu. Ibaratnya Pak Jokowi bertemu dengan bosnya PBB lah. Atau bosnya Donald Trump. Ketemu Firdaus itu kan, wah keren sekali. Karena Firdaus pakai pakaian yang jenderal gitu kan, yang bintangnya di mana-mana, bintang 5 di sini, di baretnya gitu. Dan saya nggak ngerti itu dari negara mana. Kalau dari Indonesia kan ya nggak begitu. Ya mungkin karena dia punya gunung uranium itu gitu. Dia merasa punya negara sendiri gitu ya, negara Wakanda di dalam Indonesia. Dia punya gunung uranium dan segala kecanggihannya, makanya dia bisa pakai bintang 5, lah kemudian pangkat-pangkat yang banyak sekali dan nggak tahu itu apa aja. Dan itu terus terang mengagetkan saya gitu, karena saya nggak ngerti apa yang terjadi di Solo kemarin ketika Firdaus bertemu dengan Jokowi gitu, karena ya ngelihat penampilan Firdaus yang seperti itu kan menimbulkan tanda tanya. Kenapa orang-orang di sekeliling Pak Jokowi, entah itu pas pampresnya, stafnya, ajudannya, itu kayak nggak ada pencegahan, nggak bisa menghalau si Firdaus ini untuk tidak berfoto dengan gambar yang seperti itu, tidak berfoto dengan baju yang begitu. Karena ketika Firdaus foto dengan Pak Jokowi pakai baju ala-ala jenderalnya itu gitu ya, kayak jenderal Wakanda, nggak lah, Wakanda nggak begitu ya, kalah itu Wakanda sama Firdaus ini. Ini kan ngapain orang kayak gini dilolosin gitu, dari jauh pun udah mencolok sekali gitu, harusnya cegah itu. Ya seenggaknya kalau misalkan nggak mau ditolak, ganti baju dulu lah. Pakai jas yang bener lah gitu. Atau setidaknya logo-logonya itu copotin dulu, nggak usah pakai topi lah. Pakai bintang 5 apa kayak orang gila. Gitu. Karena
Karena itu aneh gitu, aneh aja. Di Indonesia ini kan biasanya orang yang pakai baju ala-ala jenderal itu ya TNI Polri. Udah gitu, sisanya itu nggak ada. Dan Firdaus ini apa? Saya juga nggak ngerti gitu. Jadi ya saya ngertinya cuma dia punya gunung uranium katanya. Tapi kan ya jangan mentang-mentang punya gunung uranium terus kemudian bisa bikin pangkat-pangkat sendiri. Karena itu aneh gitu. Aneh aja. Di Indonesia ini kan biasanya orang yang pakai baju ala-ala jenderal itu ya TNI Polri. Udah gitu, sisanya itu nggak ada. Dan Firdaus ini apa? Saya juga nggak ngerti gitu. Jadi ya saya ngertinya cuma dia punya gunung uranium katanya. Tapi kan ya jangan mantang-mantang punya gunung uranium terus kemudian bisa bikin pangkat-pangkat sendiri. Ya kita aja sebagai rakyat biasa yang belum pernah menjadi presiden Indonesia 2 periode, kita bisa melihat dari jauh begitu. Kita bisa menilai bahwa orang ini nih apa ya? Kita kalau diajak foto sama Firdaus dengan situasi yang seperti itu, kan pasti kita juga mikir-mikir, ini bener nggak sih? Iya kan gitu. Ini Pak Jokowi malah foto dan kayak nggak ada yang salah dengan itu. Saya nggak tahu ini. Ini gimana, apakah memang bertujuan untuk mencari sensasi gitu ya? Memang dibiarkan Firdaus muncul sebagai pengganti relawan yang selama ini sudah berguguran satu persatu misalkan? Nggak ngerti. Ya karena sebagai presiden 2 periode mestinya Pak Jokowi tahu bahwa ini tuh pasti nggak benar gitu. Tapi kalau Pak Jokowi senyum aja dan membiarkan difoto seperti itu benar-benar memalukan sekali menurut saya. Ya mungkin udah kepepet benar gitu ya. Mungkin sudah dianggap nggak ada lagi nih yang belain. Muncul Firdaus nggak apa-apa deh. Ayo Firdaus muncul supaya semangat bikin ormas termul. Ya mungkin gitu. Ya karena satu persatu relawan Jokowi itu ya dihabisi. Seperti misalkan Sylvester sekarang udah ngilang tuh, udah nggak ada, udah nggak tahu kemana. Terus kemudian Noel ya ditangkap. Budi Arya lagi nggak tenang hidupnya gitu kan. Jadi ya siapa lagi yang mau belain Jokowi. Jadi ketika Firdaus datang ke Solo pakai baju yang aneh kayak gitu pun diterima sama Jokowi. Ya daripada nggak ada. Daripada nggak ada yang belain, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi ya saya nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan Jokowi dan timnya gitu ya, apa namanya, ajudan staf atau pengawalnya, saya nggak ngerti apa yang menjadi pertimbangan mereka kemudian membuat Firdaus ini diloloskan atau dibiarkan berfoto seperti itu. Tapi bisa saja, ya namanya dalam politik gitu ya, ormas termur ini bisa saja menjadi ormas yang ya ormas pengganti relawan lah gitu ya. Yang mana tahu nanti Firdaus tiba-tiba jadi komisaris BUMN. Pak Erni masih menteri BUMN kan? Ya, masih kan? Ya mana tahu gitu. Noel aja jadi komisaris BUMN kok. Dan ya mana tahu ormas termur yang diketahui sama Firdaus ini bisa menjadi senjata baru Pak Jokowi dalam rangka menghadapi Roy Suryo, Rismon, dan kawan-kawan yang dalam beberapa hari terakhir ini mendapatkan tambahan energi dan pasukan dari Sugi Nur dan Bambang Tri. Jadi Sugi Nur, Bambang Tri, Roy Suryo, Rismon akan menghadapi Firdaus. Ya karena relawan Jokowi udah nggak ada kan, udah habis semua. Jadi ini akan menjadi sebuah cerita yang lawak luar biasa, tapi lawak yang tanpa tawa gitu, di mana pemeran dan aktornya masing-masing kubu ini akan ya berbicara dengan serius sekali, nggak ketawa. Padahal ini akan menjadi sebuah cerita yang lucu sekali. Bayangkan gitu ya, Roy Suryo menghadapi Firdaus. Mungkin soal ijazah palsi ini nggak akan ada ujungnya. Mungkin cerita soal asli tindaknya sampai kiamat atau sampai Pak Jokowi meninggal dunia itu masih akan diperdebatkan. Dan ya orang akan selalu ada yang percaya dan tidak percaya. Mungkin selamanya ijazah Jokowi akan tetap menjadi misteri. Tapi setidaknya dengan munculnya Firdaus Oiwobo, ini bisa memberikan satu hiburan baru agar ke depan Firdaus bisa berhadap-hadapan secara head to head dengan Bambang Tri atau Sugi Nur. Saya udah nggak ngerti deh politik di Indonesia nih mau mengarah ke kana gitu ya. Karena kita bisa tertawa, kita bisa terhibur dengan kegilaan-kegilaan Firdaus atau segala klaim soal gunung uraniumnya gitu ya. Tapi kalau ini terus-terusan seperti ini, kan
kasihan juga masyarakat kita gitu. Masyarakat kita jadi kayak gimana ya, mau percaya kok orangnya ada, mau nggak percaya kok tapi kok orangnya bener-bener ada gitu ya. Mau mau melihat ini sebuah kelucuan tapi kok orang-orang atau aktor-aktornya tuh bicaranya serius sekali gitu. Karena bicara soal ijazah palsu hari ini yang ya udah hampir setahun ini bicara udah lebih dari setahun kalau dihitung dari Sugi Nur dan Bambang Tri gitu ya. Yang kayak nggak ada ujungnya itu kalau diketahui oleh masyarakat luar atau luar negara Indonesia gitu ya. Wah, mereka tuh pasti ngakak itu. Ternyata orang Indonesia tuh bisa berdebat tentang hal-hal yang begini. Ya meskipun soal ijazahnya itu ijazah yang ya serius itu bisa dipermasalahkan atau diperdebatkan. Tapi dengan kemunculan pemain-pemain tambahan seperti Firdaus, Sugignur, Babang Tri ya gitu ya, itu akan menjadikan penelitian atau kasus yang seharusnya serius itu menjadi semacam lawakan yang nggak ada ujungnya, dan kita akan diberikan berita-berita yang nggak ada gunanya gitu ya, yang mungkin kita bisa tertawa karena paham dan tahu ada beberapa kelucuan, tapi orang lain, masyarakat awam itu akan melihat ini sebagai ya sesuatu yang ya bisa jadi mereka anggap serius. Wah, jangan-jangan memang bener tuh punya gunung uranium, sekarang jadi pimpinan Ormas Temulamil. Ya semoga Firdaus bisa menjadi wakil Menteri Tenaga Kerja menggantikan Immanuel Ebenezer gitu ya. Saya pikir itu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.